Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, saudara. Bersyukur karena perjalanan tim misi dapat berjalan dengan baik dan bersyukur karena ada begitu banyak orang diberkati oleh Tuhan. Baik pelayanan di penjara hari Jumat yang lalu maupun hari Sabtu dan juga pelayanan di GKMI Pundong. Ya, teman-teman menyanyi, mereka memuji Tuhan pakai bahasa Jawa, saudara ya. Judulnya Gandul Gusti. Wah, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Rino wengi. Apa? Ya, mereka nyanyi Gandul Gusti. Puji Tuhan, luar biasa. Gandul Gusti berarti bergantung kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya pelayanan ini memberkati orang-orang dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan. Mereka merasakan Tuhan yang mengasihi mereka. Sehingga hidup mereka dipulihkan, kesehatan mereka dan juga jiwa dan roh mereka. Amin, amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Ulangan pasal 33 ayat 20 sampai 21. Nanti saudara Ati akan bantu kita membacakan bagian ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Memasuki hari yang baru, minggu yang baru pada hari ini. Kiranya sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Ulangan 33 ayat 20 sampai 21. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Amin untuk firman Tuhan. Sebagaimana sudah pernah saya katakan bahwa ucapan berkat Musa ini nampaknya memang tidak berurutan satu dengan yang lain. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Sebulon dan Isakar. Sebulon itu anak ke-10 dan Isakar itu anak ke-9. Tetapi disebutkan terlebih dahulu Sebulon baru Isakar. Nah sekarang Gad yang kita baca ini adalah anak ke-7. Anak ke-7 dari keturunan Lea, dari gundiknya. Jadi memang Musa ini mengucapkan berkat dari ucapan-ucapan yang sangat beragam atau terbalik-balik, tetapi yang diutamakan adalah ucapannya, perkataannya. Ini diucapkan kepada siapa? Mungkin, ini bayangan saya, ketika Musa mengucapkan, dia melihat ke kanan, oh Gad. Lalu kemudian dia ucapkan kepada Gad. Dia melihat ke kiri, Sebulon, dia ucapkan kepada Sebulon. Jadi tidak berurutan, karena mungkin ketika suku-suku berdiri di hadapan Musa itu tidak berdiri secara berurutan. Mereka tinggal dalam kemah-kemah yang berbeda-beda, lalu dia berdiri di atasnya, lalu kemudian melihat suku-suku yang duduk secara berserakan, tidak berurutan sesuai dengan urutan kelahiran dari suku mereka. Nah, Gad ini kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ketika Gad ini dilahirkan,
maka Lea memberi nama anaknya ini Gad. Gad itu punya arti yang menarik, karena Gad itu berarti keberuntungan, atau keberuntungan telah tiba. Keberuntungan telah datang kepada mereka, khususnya kepada Lea. Jadi Lea merasa kelahiran Gad ini mendatangkan keberuntungan bagi dirinya, mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Keberuntungan telah datang. Nah, sama seperti kita, ketika kita memberi nama anak-anak kita, maka kita memberi nama yang terbaik dan dengan arti yang terbaik. Entahkah itu berupa berkat, entahkah itu berupa mandat, berupa misi dalam hidup mereka. Kepada anak saya, dua-duanya artinya Allah itu baik. Saya ingin mengatakan kepada anak-anak bahwa di dalam namamu tersemat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bahwa engkau lahir itu juga karena kebaikan Tuhan. Engkau tumbuh sebagai seorang anak itu pun karena kebaikan Tuhan. Jadi di dalam nama atau di balik nama yang diberikan tersembunyi arti, makna dari nama itu. Sama seperti Gad, ini berarti keberuntungan atau keberuntungan telah tiba. Nah, suku Gad ini adalah suku dari atau salah satu suku dari 3 suku yang tidak menempati wilayah tanah perjanjian di sebelah barat Sungai Yordan. Tetapi mereka 3 suku menempati wilayah yang ada di sebelah timur Sungai Yordan, ya, termasuk Ruben dan juga suku setengah dari suku Manasye. Mereka tinggal menempati daerah timur Sungai Yordan. Jadi ada 2,5 suku yang menempati di sebelah timur ketika mereka mengalahkan Moab, mereka mengalahkan Amon, mereka mengalahkan raja-raja di sebelah timur, maka 2,5 suku inilah yang memilih untuk tinggal di daerah tersebut. Salah satunya adalah suku Gad. Mereka tinggal di daerah timur Sungai Yordan. Apakah sebelah timur merupakan daerah yang kurang baik? Tidak. Karena di sebelah timur Sungai Yordan juga adalah wilayah yang subur. Wilayah yang luas, cocok untuk peternakan di daerah seberang yang sekarang ini masuk daerah bangsa atau negara Yordania, saudara, Yordania modern. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Musa, maka di sini kita melihat ada beberapa simbol yang diucapkan oleh Musa berkenaan dengan suku ini. Yang pertama, suku ini digambarkan sebagai suku pejuang, sebagai suku yang kuat di dalam peperangan. Mereka adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mereka berani berperang dan bahkan dari banyak panglima yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel, panglima banyak muncul dari suku Gad. Mereka punya keberanian yang berbeda. Digambarkan oleh Musa, mereka seperti singa. Saudara. Singanya bukan singa jantan, tapi singa betina. Saudara. Lebih galak dari singa jantan. Benar enggak sih? Singa betina lebih galak dari singa jantan. Hah? Biasanya lebih galak, apalagi kalau punya anak ya. Sama seperti kucing ya. Jadi dikatakan dia seperti singa, saudara. Wow. Dan ia memilih bagian-bagian yang terutama berkenaan dengan panglima-panglima ini.
Kalau kita melihat beberapa referensi berkenaan dengan suku ini memang suku yang luar biasa. Coba lihat 1 Tawarikh 12 ayat yang ke-8. 1 Tawarikh 12 ayat 8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Lihat saudara ya, 1 Tawarikh menggambarkan detail tentang suku Gad ini. Suku yang berani, suku yang kalau lari cepat seperti kijang, dan punya keberanian untuk berperang. Luar biasa. Kalau kita punya orang-orang seperti ini, wow, luar biasa. Ini bukan debt collector loh saudara. Keberaniannya bukan hanya menampakkan wajah garang dengan kulit hitam, dengan badan yang tegap, lalu kemudian datang ke rumah-rumah sebagai debt collector. Bukan, saudara. Mereka adalah bangsa pejuang. Dalam menghadapi pertempuran, dalam menghadapi peperangan, mereka berani berdiri di depan sebagai orang yang membela saudara-saudaranya, membela sukunya, dan berdiri paling depan. Digambarkan oleh Musa seperti singa yang menerkam, yang merobek, menelan musuhnya dengan kuat, dengan luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca ketika Yosua akan memasuki tanah Kanaan untuk berperang, suku ini adalah suku yang setia dengan perjanjian. Mereka tinggalkan tanah pusakanya, mereka ikut berperang melawan orang-orang di Kanaan untuk membantu saudara-saudaranya menduduki tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Wow, luar biasa. Ini berarti suku ini adalah suku yang memiliki persaudaraan, ikatan persaudaraan yang kuat. Brotherhood, sisterhood. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja masih punya brotherhood, sisterhood? Mendukung, menopang, ikut berjuang agar gereja mengalami pertumbuhan, agar gereja mengalami lawatan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ada orang-orang yang setia, menyediakan dirinya untuk mendukung, mengambil bagian bagi pertumbuhan gereja. Mendukung, mensupport, ikut berjuang agar pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan, dapat dikerjakan, dan punya dampak yang besar dalam kehidupan bergereja. Jadi suku ini adalah suku yang luar biasa, saudara. Suku yang tidak tinggal diam, suku pejuang. Umat Tuhan harusnya punya spirit yang seperti ini. Tidak mudah patah hatinya, tidak mudah putus asa. Dulu ada satu bangsa namanya bangsa pejuang, dikenal sebagai Viking. Adik pernah dengar nama Viking? Ya, bangsa pejuang, saudara. Mereka berjuang bersama-sama. Mereka tangguh, bangsa yang tangguh. Tidak mudah letoy, tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Demikian juga seharusnya hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan seharusnya umat yang tough, umat yang kuat, yang tangguh, yang berjuang sampai garis akhir. Apapun problemnya, apapun persoalannya, tidak mudah menyerah.
Bergumul sedikit dengan keuangan, menyerah. Bergumul sedikit dengan kesulitan hidup, menyerah. Bergumul sedikit dengan tantangan zaman, menyerah. Bergumul sedikit dengan situasi kondisi dunia, menyerah. Saudara, kita harus punya spirit yang diberikan, yang dimiliki oleh God ini. Mereka adalah bangsa yang kuat, bagaikan singa yang berani terhadap musuh-musuhnya. Tidak gampang menyerah, saudara, dalam kehidupan mereka. Saudara, berkat Yakub dengan berkat Musa ini sangat berbeda, saudara. Tapi dua-duanya memiliki ciri yang hampir sama. Coba adik baca Kejadian 49 ayat 19. Kejadian 49 ayat 19. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya. Ulang nih. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. God adalah orang yang mampu bertahan sampai garis akhir. Dia tidak mudah menyerah. Dia dengan hikmat Tuhan, dia bisa mengambil celah sekecil apapun untuk memenangkan perjuangan yang dia hadapi. Ucapan Musa sebagai suku yang tinggal di antara bangsa-bangsa, dikatakan ayat 21, ia memilih bagian yang terbaik. Seperti yang dibaca, yang diucapkan kepada Yusuf, yang terbaik. Sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Dia tahu mana yang bagian panglima. Dia tahu mana yang bagian mereka yang berjuang. Saudara tahu apa bagian mereka yang berjuang? Saya mau tanya sama adik. Bagian para pejuang, bagian para prajurit, bagian para panglima itu apa? Coba. Tidak ada di ayat ini. Bagian dari panglima. Apa itu? Jarahan. Jarahan. Jadi mereka yang menang dalam perjuangan. Mereka yang menang dalam pertempuran. Mereka yang layak untuk terima jarahan. Tapi mereka yang tidak pernah berjuang, mereka tidak pernah mendapatkan jarahan. Jarahan. Kekayaan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya adalah milik bagi mereka yang menaklukkan. Jadi mereka yang terima jarahan adalah mereka yang berperang. Dan Musa berkata, God adalah panglima dan mereka memilih bagian terbaik yang menjadi bagian dari para panglima. Kalau dia panglima, apakah jarahannya kecil-kecil? Jadi, jarahannya besar-besar. Bagian dari panglima. Jadi God adalah prajurit. God adalah panglima perang. Dan setiap kali berperang, mereka menang. Mereka mendapatkan jarahan. Kalau saudara membaca bagian dari Timotius, coba di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan 4. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Umat Tuhan digambarkan oleh Paulus
seperti seorang prajurit. Dan seorang prajurit itu tough, saudara. Seorang prajurit itu kuat dalam semua keadaan, dalam semua situasi. Dia tidak mudah mengeluh. Karena dia punya mentalitas seorang pejuang, seorang prajurit. Seorang prajurit hanya fokus kepada perkenanan komandannya. Dia hanya fokus bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Dia tidak memusingkan kehidupan yang lain. Dan mereka yang berjuang, mereka yang hidup seperti prajurit, dia akan menikmati berkat panglima. Dia menikmati berkat sebagai seorang pejuang. Musa berkata, Gad adalah bagaikan seorang panglima. Dia memilih bagian yang terbaik, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya. Dia hanya melakukan bagiannya sebagai seorang prajurit bersama dengan Kristus. Tapi ketika dia menang, dia mengambil bagian yang terbaik. Karena di sanalah jatah panglima. Saya berdoa, kiranya kita semua punya mentalitas seorang pejuang. Punya mentalitas seorang prajurit. Yang mencoba belajar untuk fokus kepada perkenanan komandan, yaitu Kristus. Dan berjuang bersama-sama. Dan hanya mereka yang berjuanglah akan menikmati berkat bagian dari para panglima. Amin. Amin. Saya berdoa kita semua mengerjakan bagian kita di AOW. Jadi orang-orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dalam AOW. Saya berdoa kira setiap saudara mendapatkan jatah bagian dari para panglima. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah setiap kami memiliki mentalitas seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Mampu bertahan dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan. Dan fokus kepada perkenanan dari komandan utama, dari kepemimpinan Kristus dalam hidup kami. Dan setiap perjuangan, setiap pergumulan yang dimenangkan, mereka mengambil jarahan yang terbaik karena di sanalah mereka mendapatkan bagian dari para panglima. Berkati umat-Mu Tuhan. Dengan bergandengan tangan, dengan bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kami akan menikmati berkat terbaik dari Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu melewati setiap pergumulan persoalan yang dihadapi. Mereka menang karena mereka bagaikan singa-singa yang kuat, yang mampu bertahan dalam segala situasi dan keadaan. Mereka menghidupi sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan. Mereka mampu bertahan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati anak-anak-Mu, berkati, urapi kedua tangan anak-anak-Mu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat oleh Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja, selamat berjuang,
dan nikmati berkat jatah dari para panglima dalam hidup saudara. Amin. Amin. Happy Monday. You are blessed.